digunakan pada layanan fisioterapi diantaranya TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, merupakan terapi yang menggunakan arus listrik untuk mengatasi nyeri karena berbagai kondisi, dari gangguan saraf, operasi, hingga nyeri akibat persalinan. Alat ini juga dapat digunakan untuk menstimulasi otot pada pasien stroke. Halo? Iya, bentar. Iya, bentar, 5 menit lagi selesai. Iya, sabar dong. Bentar lagi ya. Oke. Waalaikumsalam. Wah, Mas. Apa sih kok sama nih bingung, materinya kok bingung? Iya bro, saja pandemi ini kok rumah tangga tuh jadi apa? Ya elah, santai. Nanti kalau informasi nang RSI. Oh, berarti nang RSI ono sekarang gawe nganu. Oh, ngene. ya iyalah, lengkap nang RSI. Sik, apa bro? Carane bro? Ini loh. Nah, iki RSI. Wah, iki ta bro. Nah, lengkap loh. Iki mah lengkap bro. Nah, Iki mantap ya bro. Ini jika bingung, nanti buka lagi. Oke, siap bro. Wah, iki tak tuh sik bro ya. Oh iya siap. Semoga bermanfaat. Oke. Berangkat. Hai Mitra Sehat RSI, ditayangkan live dari studio digital PKRS Lantai 1, Geraha RSI Ayah di Surabaya. Tim promosi kesehatan Rumah Sakit Islam Ayah di Surabaya mempersembahkan Medical Talk Show. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik bagi penanya Raise Hand, Live Chat, dan banyak hadiah hiburan untuk Anda. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, silakan registrasi paling lambat H-1 melalui link yang telah disediakan. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi nomor kontak berikut ini. Salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang dicintai dan mencintainya, dan kelak kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya saya, Dian Permata Asri, kembali menyapa Mitra Sehat RSI kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja dalam acara kesayangan kita, Mitalk atau Medical Talk, yang diproduksi oleh tim PKRS RSI Surabaya Ahmad Yani, yang disiarkan secara langsung di studio digital Gedung Geraha Lantai 1 Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Tema talk show kita pada sore hari ini yaitu mengelola stres di lingkungan kerja bersama BNI Live. Acara talk show ini terselenggara berkat kerjasama antara Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani dengan BNI Live. Baik Mitra Sehat, kali ini cukup menarik ya untuk tema kita pada sore hari ini, mengelola stres di lingkungan kerja. Barangkali Mitra Sehat RSI semua
sangat familiar dengan lingkungan kerja yang bikin stres, apalagi saat pandemi seperti ini. Jadi untuk mitra sehat yang barangkali mempunyai unek-unek atau ingin sharing sama narasumber kita, bisa langsung registrasi dulu ya sebelumnya, supaya para peserta kali ini bisa berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari para panitia dan juga dari BNI Live. Baik, mitra sehat RSI, ada info juga yang nggak kalah menarik ya. Karena panitia sudah menyiapkan hadiah berupa 6 item gimmick dari BNI Live melalui live chat. Kemudian ada 5 voucher pulsa senilai Rp50.000 melalui Raise Hand. Jadi para peserta yang ingin mendapatkan 5 voucher pulsa senilai Rp50.000 bisa bertanya melalui Raise Hand. Kemudian juga ada pulsa senilai Rp25.000 untuk 7 peserta yang mengajak teman mengikuti acara talk show kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingatkan lagi untuk jangan lupa registrasi ya, karena nanti kalau nggak registrasi bisa-bisa hadiahnya akan gugur. Begitu. Baik, langsung saja untuk susunan acara kita pada sore hari ini, yaitu pembukaan acara talk show, kemudian ada sambutan dari Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, yaitu Dr. Dodo Anondo MPH. Kemudian ada pembacaan CV dari narasumber kita, Dr. Nur Aziza, spesialis kedokteran jiwa. Kemudian ada sharing edukasi oleh narasumber, tanya jawab, pemutaran video layanan, informasi hadiah, dan penutup. Baik mitra sehat RSI, saya ucapkan selamat datang di ruang virtual Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, Jumat 15 Oktober 2021 dalam talk show Mengelola Stres di Lingkungan Kerja bersama BNI Live. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita saksikan sambutan dari Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Bismillah. Duduk di jalan ya. RSI nggak perlu berlama-lama lagi ya, karena langsung aja kita buka talk show hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Dan sebelum kita beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, mari kita memulainya dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari dari Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, Dr. Dodo Anondo MPH. Kepada yang terhormat Dr. Dodo Anondo MPH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
stres di tempat kerja dan sebagainya. Untuk itu saya mohon maaf karena saya saat ini saya lagi tugas keluar kota di pembukaan rumah sakit NU Babat, jadi saya mewakili Persi Jawa Timur untuk ikut visitasi di rumah sakit NU Babat. Jadi saya ini sambil ini pakai HP, tapi karena tugas bagaimanapun juga saya harus melaksanakan tugas ini untuk membuka acara. Karena acara ini sangat langka bagi saya, karena Rumah Sakit Islam Surabaya ini sudah membuat acara-acara ini sudah runtut. Jadi untuk kali ini bagaimanapun juga saya harus mengikuti dan ikut mendengarkan termasuk membukanya. Sekali lagi tentang stres ini, saat-saat sekarang ini masyarakat ini stresnya cukup tinggi. Yang pertama karena baru menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita semuanya kena era pandemi ini. Jadi ada penyakit-penyakit pandemi ini yang menyebabkan masyarakat ini agak kesulitan dalam hal ini. Karena banyak harus melakukan prokes, protokol kesehatan dan sebagainya. Juga rumah sakit juga kewalahan karena pasiennya pandemi cukup. Tapi alhamdulillah stres ini agak berkurang karena kasus pandemi ini sudah banyak yang menurun. Kemudian stres yang kedua biasa kita sebagai petugas atau kerja di entah itu di rumah sakit, di institusi yang lain, ini pasti pekerjaan di masing-masing institusinya, di kantor, di pekerjaan termasuk pedagang pun dengan situasi seperti ini akan merasa stres. Untuk itu Dokter Aisyah punya obatnya. Obatnya yaitu pencerahan. Hari ini akan diberi pencerahan bagaimana mengatasi stres. Itu yang perlu Ibu dan Bapak sekalian, para peserta talkshow hari ini bisa mendengarkan, bisa bertanya, berdiskusi dengan beliau. Dengan demikian, maka apa yang menjadi beban masyarakat sekarang ini tentang stres ini bisa diatasi. Saya tidak akan memberikan apa itu stres, nanti memang ini tugasnya dari narasumber. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga talkshow kali ini bisa berjalan lancar dan bisa bertanya semuanya pada narasumber. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga semuanya tetap sehat dalam menghadapi situasi pandemi, walaupun sudah landai, tetapi tetap ingat prokes. Saya kira itu demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Dodo Anondo MPH selaku Direktur Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Baik, mitra sehat RSI, kita tiba di puncak acara hari ini, yaitu talk show mengenai bagaimana sih cara mengelola stres di lingkungan kerja. Jangan lupa bersama BNI Live. Jadi acara talk show hari ini terselenggara karena berkat kerjasama Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani bersama BNI Live. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita menyapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Nur Aziza, spesialis kedokteran jiwa. Gimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum dijawab dulu ya. Alhamdulillah sehat. Iya dok, kita sharing santai aja ya dok sore-sore ini, apalagi mungkin memang jam-jamnya pulang kerja kali dok ya kalau jam-jam segini. Dokter, mengelola stres di lingkungan kerja begitu dok ya, apalagi dengan seperti yang disampaikan Dokter Dodo tadi,
pandemi akhir-akhir ini memang kan sempat kita pandemi gelombang kedua ya dok istilahnya. Banyak juga orang yang di PHK, banyak juga orang mungkin di tempat lingkungan kerjanya mendapatkan beban kerja yang berlebih karena ada beberapa orang yang mungkin harus diberhentikan dan sebagainya, banyak sekali ya dok. Kira-kira gimana sih dok kita memanajemen stres kita di lingkungan kerja gitu dok? Monggo dokter. Oke, terima kasih dok atas pertanyaannya. Jadi gini ya, seperti tadi yang sudah disampaikan sama dokter Dudu juga, bahwa stres itu ada gitu ya. Kita sebelum jawab bagaimana sih manajemen stres itu, kita harus lihat dulu ya bahwa setiap orang itu punya stres gitu ya. Setiap orang itu akan dapat stres. Makanya kita tahu kan hampir semua orang, oh saya stres nih, lagi nggak nyaman gitu ya. Nah kita harus tahu dulu stresnya ini masuk di mana ya. Apakah stresnya itu stres yang normal atau stres yang tidak normal gitu ya. Jadi kalau misalnya yang normal itu adalah dikatakan eustress ya. Jadi dia stres yang fungsinya itu adalah untuk meningkatkan kita. Jadi meningkatkan ketahanan kita, meningkatkan sifat kita gitu ya. Jadi membuat kita jadi lebih tough, lebih hebat. Itu adalah eustress. Tapi kalau misalnya stresornya itu lebih besar daripada kemampuan kita dan kita tidak mampu mengolah, itu yang dikatakan stres yang tidak bagus ya, atau distress. Bagaimana cara mengelolanya? Ya ada beberapa hal ya. Di antaranya adalah kita lihat dulu stresnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya oke, ini eustress kok, ini bagus ini. Kayak misalnya anak-anak sekolah nih, ya dia kan akan mau ujian gitu kan, otomatis stres toh. Ya, dia pasti akan merasa deg-degan gitu, semalam nggak bisa tidur gitu ya. Nah, itu kan adalah eustress. Itu ya jalanin aja, baik-baik saja, nggak masalah. Jadi nggak ada gitu. Treatment khusus gitu dok ya, Nggak untuk ada. mengelola stres sendiri. Iya, kalau misalnya untuk eustress nggak ada untuk eustress. Misalnya semua nih para pekerja gitu kan, dapat tugas dari atasan, oh iya ini saya bisa ngerjakan, jadi kerjakan dengan baik gitu kan. Itu untuk eustress. Nah, tapi kalau untuk distress yang sudah sampai melampaui batas, nah itu yang perlu kita kelola dengan baik. Jadi kita harus tahu nih, mana sih sebenarnya yang bisa kita lakukan sekarang, mana yang harus ditunda, mana yang bisa kita delegasikan, kayak gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama kali yang harus kita lakukan. Gitu, Dok. Jadi barangkali kita memang harus memilah-milah dulu ya dok, stres kita ini masuk yang mana kayak gitu ya dok. Atau barangkali Mitra Sehat RSI ini mau tahu dok, kira-kira sudah sampai tingkat stres yang seperti apa yang harus kita konsultasikan kepada mungkin psikolog atau spesialis ya, seperti psikiater, seperti itu. Tapi sebelumnya jangan dijawab dulu dok. Ini Mitra Sehat RSI juga kayaknya mau kenalan dulu sama Dr. Nur Azizah lewat CV dari Dr. Nur Azizah. Silahkan. Jadi itu tadi ya Mitra Sehat RSI yang penasaran bertanya-tanya kira-kira Dr. Nur Azizah ini dokter di mana aja sih, seperti itu. Jadi itu tadi ya CV dari Dr. Nur Azizah, spesialis kedokteran jiwa. Nah balik lagi nih dok, yang tadi berarti dok
kira-kira tingkat stres seperti apa sih dok yang kita sepertinya sudah waktunya nih aku konsultasi ke psikolog atau ke psikiater, itu gimana dok caranya kita tahu? Sedangkan kita namanya stres ya udah paling kita kayak sumpek atau gimana gitu ya dok ya? Iya, betul. Jadi emang banyak ya orang yang mengatakan bahwa enggak kok biasa aja, nanti kan bisa terlewati dengan sendirinya gitu ya. Kalau misalnya stres itu sudah sampai mengganggu aktivitas kita baik itu kegiatan sehari-hari maupun sampai mengganggu tidur gitu ya, yang biasanya kita bisa tidur dengan pulas, terus kemudian kok tidurku jadi berkurang, terus sampai males makan itu rasanya nggak nyaman, nggak enak ya. Untuk itu sudah mulai alarm gitu ya, sudah hati-hati, oke, saatnya mungkin kita perlu bantuan gitu, perlu bantuan dari tenaga ahli gitu dok. Gitu, baik. Jadi untuk mitra sehat RSI yang mau tahu kapan sih waktunya harus berkonsultasi ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani bersama Dr. Nur Azizah, harinya kapan aja nih dok, kira-kira dok? Oh ya, saya di sini nih hari Senin dan Kamis. Senin dan Kamis. Ya, catat ya. Dicatat ya mitra sehat. Hari Senin dan Kamis jamnya dokter? Jam 9 sampai jam 12. Oke, Senin dan Kamis jam 9 sampai jam 12. Jadi mitra sehat RSI yang ingin bertanya-tanya atau sekedar curhat barangkali ya dok ya, bisa langsung aja datang ke Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Dan kalau mau ketemu dengan Dr. Nur Azizah, mau konsultasi langsung, bisa di hari Senin dan Kamis jam 9 sampai jam 12 siang. Gitu, dok. Di lingkungan kerja itu kan macam-macam ya dok stresornya. Kadang bisa dari teman satu ruangan, bisa dari atasan yang barangkali suka under pressure. Ya gimana ya dok? Maksudnya apakah kita jadi orang harus ya udah sabar aja lah, sabar, atau kita harus punya treatment khusus gitu dok? Iya betul ya. Kalau misalnya kita bahas tentang itu ya sumber stresor di di sebuah pekerjaan, itu memang kita bisa bagi ya dari internal diri kita sendiri. Jangan lupa itu tinggi itu ya. Jadi kan kebanyakan orang tuh hanya memikirkan, wah ini teman kita toksik nih gitu kan, wah lingkungannya nggak asik ini gitu kan, wah atasan kita ini aduh gitu kan, lupa dia kalau ternyata saya sendiri juga bermasalah sebenarnya gitu kan ya. Jadi tiap orang kan punya kepribadian. Kalau misalnya tipenya itu deadlineer gitu ya, besok baru dikerjakan semuanya, itu kan susah juga gitu, tugas udah lama sebenarnya dikasih. Tapi jadi kembali ke kita sendiri ya dok, introspeksi dulu. Oke, ya manajemen waktu jadinya kan. Betul. Itu juga harus diperlukan sebelum kita sampai stres. Ya kita harus tahu lah kita bisa manajemen waktu kayak apa gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya dari diri sendiri juga yang biasanya yang kita orangnya tidak asertif. Nah kalau dikasih tugas ini ya baik saja gitu kan. Tapi setelah saat ditanyakan sudah selesai belum? Karena saya nggak ngerti gimana caranya. Harusnya kan dia asertif ya, harus bertanya gimana ini, mungkin temennya, mungkin langsung ke atasannya yang kasih tugas, kan bisa disampaikan. Jadi jangan sampai ketidaktahuan kita tuh bikin kita stres sendiri gitu ya dok ya. Barangkali mungkin dari kitanya sendiri yang takut untuk berkomunikasi kayak gitu malah bikin stresor tersendiri ya dok buat kita. Terus dok kayak misalnya gimana caranya kita tuh memilah-milah urusan di rumah atau mungkin abis berantem nih dok sama pacar, sama suami, atau abis dimarahin orang tua, terus tiba-tiba kita harus berangkat kerja. Memang ya sebagai pekerja memang kita harus profesional ya dok ya. Cuman kadang kan pasti ada lah dok bawaannya nyampe kantor udah aduh bete, di rumah udah dimarahin, nanti nyampe kantor udah dimarahin lagi sama atasan. Jadi gimana ya dok supaya kita tuh nggak sampai
mencampur baurkan urusan yang ada di luar kantor, kemudian kita bekerja tuh jadi langsung refresh gitu loh dok. Iya, semuanya pengennya gitu ya. Iya, pengennya kan gitu ya dok. Set gitu ya. Posisi sekarang di mana? Oke, di rumah wah rame, terus di kantor oke ya baik gitu ya. Semua pengennya gitu ya. Tapi apapun itu kita kembalikan lagi ya, bahwa tadi seperti dokter sampaikan kita harus profesional gitu ya. Saat kita berada di pekerjaan, kita di ruang kerja, di tempat kerja, ya posisikan kita bahwa kita adalah sedang bekerja. Tapi itu kan masih dok, ke bawah. Nah, ke bawah itu kan ada di pikiran kita ya. Padahal yang punya otak adalah kita. Sehingga kita bisa mengendalikan otak kita. Gimana caranya? Stop. Kalau misalnya masih memikirkan bahwa gimana nih, tadi aku kan masih di sini begini. Stop dulu. Tenangkan diri dulu, baru kemudian kerja dengan baik. Saat istirahat nanti bahas lagi gitu. Jadi memang kembali lagi ke kita sendiri gitu dok ya. Kalau misalnya memang di rumah sedang ada masalah, mungkin pada saat kita berangkat kerja, gimana caranya kita coba mendinginkan hati dulu, jadi supaya nyampe tempat kantor itu udah nggak panas gitu ya dok. Dokter, ini sudah mulai banyak antusias dari para peserta nih dok yang sudah mulai bertanya melalui live chat kami dok, dari Paiti, ini ibu atau bapak nggak tahu nih dok. Sore dokter mau tanya gimana caranya menghilangkan stres di lingkungan kerja sedangkan tempat kerja kita itu ada di rumah dok, gitu dok. Bagaimana cara menghilangkan stres di lingkungan kerja, padahal iya kan mungkin sekarang banyak ya dok kayak online shop gitu yang memang dikerjakan di rumah gitu dok, sedangkan mungkin maksudnya lingkungan kerjanya ya di rumah itu, kadang juga itu tadi mungkin dok ya di rumah juga habis berantem apa gimana, tapi kita juga harus bekerja, tapi tempat kerjanya pun sama gitu dok ya. Oke. Yang tahu kondisi tentang rumah itu adalah ibu sendiri gitu ya. Rumah bagaimana, kerjanya bagaimana gitu ya. Paling tidak saat kita sudah niat untuk bekerja, maka selesaikan dulu yang lainnya. Kalau misalnya kita campur adukkan ya susah kita jadinya ya. Misalnya nih enak-enak bekerja terus kemudian karena masih punya anak kecil teriak-teriak nangis, bingung kita kan. Kayak gitu-gitu itu harus dikondisikan. Yang bisa tahu siapa? Yang bisa tahu adalah ya diri kita masing-masing. Karena tugas kita apa? Kerja kita apa di rumah? Kan ya, kalau misalnya seorang guru, ya bagaimana caranya kan online gitu ya. Nah, bagaimana caranya memposisikan saat kita pas waktunya jam kerja itu, nah, kita bebas dari anak-anak dulu. Mungkin anak-anak bisa dititipkan dulu sebentar. Nitip dulu ya sebentar gitu ya. Saya mau masuk nih. Gitu. Ngajar kayak gitu ya. Kalau misalnya ya ngajar, kalau misalnya enggak kayak misalnya online shop dan lain-lain itu ya monggo silakan dikondisikan ya, mana yang lebih bagus, mana yang membuat jaringan nyaman gitu ya, membuat kita nyaman itu yang sisinya itu. Baik, terima kasih. Begitu ya Ibu Paiti tadi yang bertanya melalui live chat. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok di live chat kami dok, dari Desi Anggraini. Bagaimana mengatasi masalah pada ibu-ibu pada umumnya yang juga bekerja di kantor, namun punya kewajiban juga di rumah sebagai seorang ibu gitu dok, hingga nggak bisa me time sama sekali. Terkadang akhirnya anak jadi korban, kadang juga pelampiasan kemarahan seorang ibu begitu dok. Bagaimana cara mengatasinya? Wah kasihan juga nih ya dok yang punya anak-anak nih, kepengen mungkin kepengen mainan sama ibu atau pengen sekedar ngobrol, tapi ibunya udah stres duluan, akhirnya marah-marah nih dok jatuhnya. Gimana nih dok? Ya, itu sumber stres salah satunya adalah peran ganda ya, dimana salah satunya kita bekerja di sebuah perusahaan, terus salah satunya lagi kita adalah sebagai ibu gitu kan dari anak-anak. Nah saat kita karena peran ganda, bagaimana caranya ya sama ya, kita yang tahu posisi
Kalau misalnya di kantor, apa yang harus kita lakukan? Nah, selesaikan pekerjaan kantor. Kalau misalnya pekerjaan kantor sampai dibawa pulang, sampai malam gitu dok. Nah, nanti anak-anaknya malah teriak-teriak gitu kan. Mama, kapan sama saya? Kapan jalan-jalan gitu ya? Anak-anak juga pengen gitu kan. Jadi malah ada tuntutan dari keluarga ya dok? Iya, begitu ya. Jadi tetap kita yang mengelola, kita yang tahu. Karena apa? Kasihan ya. Itulah nanti termasuk di coping mechanism ya. Mekanisme coping kita bagaimana kalau ada stres. Kalau misalnya stres, di kantor sudah dimarahin sama atasan, pulang di rumah ada anaknya, sudah anaknya kena marah. Kan kasihan tuh ya, displacement namanya ya. Itu adalah mekanisme pembelaan IQ yang kurang pas gitu ya. Jadi barangkali memang apa ya dok, kalau kita sudah ingin bekerja, barangkali apalagi seorang ibu, kalau memang sudah diniati gitu barangkali ya dok, kalau sudah diniati untuk bekerja di kantor ya mungkin seharusnya lebih manajemen waktu kayak gitu ya dok. Jadi jangan sampai di rumah juga sampai terbawa suasana yang ada di kantor. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dok dari Fitri Anja. Oh, ini dari BNI dokter. Dok, indikasi kita mengalami stres kerja itu bagaimana dan perlu pertolongan dokter itu bagaimana? Jadi indikasi kita mengalami stres kerja dan perlu pertolongan dokter itu bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti tadi ya, bahwa gimana sih, apakah saya ini sudah mulai mengalami stres atau enggak ya di kerjaan ini ya? Kita bisa lihat yang biasanya kita bisa mengerjakan semuanya dengan baik, ini kok lamban ya. Nah, itu sudah mulai nih. Apakah burnout? Apakah sudah mulai capek gitu ya? Cobalah istirahat dulu sebentar, barang sejenak gitu ya. Terus kemudian apakah pekerjaan kita itu memang gak maksimal? Nah, itu salah satunya ya. Terus kemudian tadi yang sudah disampaikan, badan kita mau berangkat kerja itu sudah muales luar biasa. Biasanya kita itu semangat, terus tiba-tiba waduh, itu tugas tuh di sana tuh sudah banyak nih, sudah numpuk nih Nah, itu sudah salah satu tanda bahwa kita itu sudah mengalami stres gitu ya. Nah, untuk itu yang penting adalah pertama kita harus jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Maksudnya apa? Aku nggak apa-apa, padahal sudah tahu. Oh iya, ternyata saya setiap kali mau berangkat, kenapa ya? Saya kok takut banget ya? Kok males banget ya? Nah, itu harus diolah. Lihat, apa sih permasalahannya sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita tutup bahwa enggak kok, saya baik-baik saja, tapi ketahuan loh, hasilnya yang biasanya kamu itu bisa mengerjakan semuanya dalam waktu yang tepat, ini kok sampai molor gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa kita mengalami stres. Terus kapan nih kita mulai, saya perlu ke dokter? Ya, seperti tadi, sampai mengganggu aktivitas kita. Jadi bukan hanya di kantor, di rumah, kemudian susah tidur, itu sudah tanda-tanda gitu. Ya, sudah tanda-tanda. Jika memang susah untuk mulai berpikir positif, mulai melihat dengan mata kepala yang dingin gitu ya, oh ya ini permasalahanku ini loh, saya harus bagaimana, kayak gitu, maka monggo silakan bisa ketemu dengan para psikiater, para psikolog, monggo silakan. Karena kami berada di luar gitu kan, istilahnya adalah kita akan berusaha melihat secara proporsional. Oh iya, misalnya nih kelas nih, oh ini kurang pas nih, harus di sini. Tapi kalau dia yang posisinya sudah di sini, dia nggak tahu, dia nganggep bahwa saya baik-baik saja gitu. Ya, oke. Baik, menarik ya dok ya. Jadi kita juga nggak perlu takut ya dok untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater, karena barangkali kalau di luar sana mungkin masih takut ya dok. Stigmanya tuh kayak aku nih stres, atau takutnya orang kalau ke psikiater pasti dibilang gila atau hal-hal yang kayak gitu loh dok. Takutnya udah stres di tempat kerja, kalau teman kita sekantor tahu kita ke psikiater, jangan-jangan nanti dibilang gila lagi kayak gitu dok. Jadi serba ini ya dok, bisa nambah stres juga dok kalau teman-teman pada jahil kayak gitu dok. Ya itu dia, itu yang harus kita sampaikan kepada mereka bahwa itu sama ya.
bahwa manusia itu memang terdiri dari dua, nggak mungkin. Ada fisik, ada psikis. Ya, kalau misalnya secara fisik kita sakit, gitu, jelas kelihatan. Misalnya mata kelihatan, gitu kan, tangan ada sesuatu kelihatan. Kan kita datang ke dokter fisik. Kalau misalnya kita ngomong nggak mood tahu setiap hari ini loh saya nggak mood gitu, itu kemana? Ke dokter mood gitu ya istilahnya ya. Ya ke psikiater gitu ya. Jangan takut, jangan khawatir ya. Kasus-kasus gangguan jiwa berat misalnya tanda petik tadi itu ya, gila atau ODGJ, itu sebenarnya kasusnya tidak banyak. Yang banyak adalah kasus-kasus yang seperti neurotik ya, kayak misalnya cemas, nggak bisa tidur, stres gitu ya, depresi, itu banyak sekali. Jadi sebelum terlambat silakan, monggo. Baik, dokter, sepertinya juga ada peserta yang raise hand, ada beberapa nih dok. Dari Ibu Suci Prihatin. Baik, panitia bisa mencoba menghubungkan peserta yang raise hand, Ibu Suci Prihatin. Saya, dokter. Oh iya, sudah tersambung ya Bu, dengar ya suaranya? Ya, tersambung jelas dok. Baik, silakan Terima Ibu kasih Suci waktunya, Dok. bisa Ya, langsung terima bertanya kasih. ke Dokter Nur Aziza, spesialis kedokteran jiwa. Monggo Bu. Oke, dokter, terima kasih saya berikan kesempatan. Pertanyaan pertama itu tadi sudah ada dia yang mewakili indikasi kita terserang stres ya dok. Terserang. Ngapunten, bahasanya mungkin agak tidak cocok, tapi saya rasa kalau stres itu apakah sebuah penyakit ya dok ya. Jadi kalau saya ini kalau berangkat kerja, berangkatnya mood sampai sana berubah mood, itu apakah termasuk gejala stres salah satunya dok? Lalu yang kedua, kitanya enggak stres, teman kerja ada yang mengalami tiba-tiba marah, terus hari ini pekerjaannya sredot apa gitu, pokoknya intinya tiba-tiba kok wong ki stres ya. Saya kok maksud saya kalau rekan kerja kita stres, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengurangi tipe kesetresannya, atau terapi apa, atau solusinya bagaimana? Seperti itu dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suci. Jadi ada dua pertanyaan nih dok. Bagaimana kalau misalnya mood ya, mood itu juga masuk ke stres apa gimana dok? Yang kedua, gimana kalau rekan kerja kita stres, apa yang bisa kita bantu nih dok untuk barangkali mengurangi rasa stresnya dari teman kerja kita? Oke, terima kasih Bu. Jadi yang pertama, ini sampai mulai dari rumah nih kita mood nih, semangat gitu ya. Tapi setelah sampai kantor, lihat tugas, terus kemudian kadang-kadang ingat di rumah tadi bagaimana, akhirnya nggak mood, ya kan? Nah, apakah itu termasuk stres dok? Nah, bisa jadi. Ya. Terus apakah itu harus langsung ke dokter dok? Belum tentu, ya. Karena kemungkinan itu adalah eustress. Kita olah, kita cek dulu, apa sih sebenarnya yang membuat saya tiba-tiba nggak mood saat di kantor? Ya, cek dulu. Oh, ternyata masalahnya memang ada di kantor nih. Saya harus ini, harus itu, harus gitu ya. Nah, itu yang harus selesaikan pelan-pelan. Oke. Jadi kita lihat dulu permasalahannya gimana. Ya, apakah itu termasuk stres? Bisa jadi, ya. Terus yang kedua, kalau misalnya teman kita ada yang stres nih dok, marah-marah, nggak jelas gitu kan. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, pada saat seseorang itu marah, pada saat seseorang itu emosi, maka dia tidak akan bisa menerima dan tidak bisa memikirkan sesuatu dengan baik. Kenapa? Korteks prefrontalnya off, gitu ya. Yang aja adalah amigdalanya yang on. Jadi akhirnya gimana dok? Apakah kita kasih tahu, dinasehatin, itu ya tetap aja gitu ya, nggak masuk. Ya. Jadi silakan, sudah selesai, nanti baru sampaikan. Ya, dia misalnya marah-marah apa, silakan suruh duduk, suruh tenang dulu, ayo ibu tenang dulu misalnya ya. Nah, setelah itu baru suruh nafas, atur nafas, rileks,
Nah, saat sudah mulai tenang, baru itu disampaikan. Ya, apa ibu, apa yang ibu masalahnya, ibu di mana, support lah ya. Kan itu teman-teman kerja, jadi disupport. Mungkin dia nggak bisa menyampaikan, mungkin harus ditanyain dulu. Begitu ya ibu ya? Monggo. Ya, ya. Terima kasih dokter. Oke, sami-sami. Baik, terima kasih Ibu Suci atas pertanyaannya. Ini ada peserta yang mau raise hand lagi nih dok. Dari Ibu Eni Kurniati. Assalamualaikum Ibu. Ibu Eni. Waalaikumsalam dokter. Iya, mari silakan Ibu langsung bertanya ke Dokter Aziza. Terima kasih. Ini dokter, saya ini nggak tahu ya, banyak beberapa teman itu yang kalau memiliki beberapa permasalahan baik dengan suaminya atau permasalahan dengan saudaranya itu sering istilahnya ya ngomong ke saya gitu. Mak saya berusaha memberikan nggak banyak mungkin ya sedikit solusi kemudian supaya apa yang dirasakan teman-teman saya ini keluhan bisa sedikit berkurang. Jadi banyak yang ini apa teman-teman yang punya permasalahan itu sering ke saya gitu loh. Nah, ketika saya sering menerima beberapa keluhan dari teman-teman, kayak misalnya mereka pada permasalahan dengan suami, dengan saudara, atau dengan anak, dan saya sebisa mungkin saya memberikan setahu saya ya kayak apa support ataupun sedikit nasihat supaya mereka agak tenang. Kadang-kadang suka ini apa saya terbawa ikut memikirkan apa ya, memikirkan yang mereka rasakan gitu, sedikit banyak ikut merasakan. Nah ini kadang-kadang juga terbawa apa, kadang saya sudah pulang pun juga masih suka memikirkan permasalahan teman saya gitu dok. Itu yang pertama itu gimana apa supaya saya nggak larut sama permasalahan teman saya. Kemudian yang kedua yang perlu saya tanyakan, saya ini kadang-kadang itu nggak tahu apa istilahnya nggak ada penyebab, nggak ada apa, tiba-tiba kayak kepingin kayak ada sesuatu yang kepingin diluapkan, kayak kepingin marah, nanti kepingin apa misalnya kepingin makan tapi apa makan yang apa makanan apa saya nggak tahu yang saya kepingin, tapi itu saya seringnya itu ketika lagi mau men itu, jadi kayak sewot gitu loh, udah nggak tahu mau apa gitu. Nah, itu dua pertanyaan itu mungkin dok bisa diberikan solusi untuk saya. Terima kasih. Monggo dokter, ada dua pertanyaan ya tadi dok. Sebenarnya Bu Eni ini berarti teman yang baik dok. Jadi beliau itu selalu menampung curhatan dari teman-teman kerja, sehingga kadang beliau juga ikut larut dok dalam suasana yang dicurhatkan begitu dokter. Yang kedua, tiba-tiba punya perasaan kayak pengen marah-marah, kadang kepengen sewa tapi nggak tahu penyebabnya apa. Monggo dok. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Ya, jadi kan yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa Ibu ternyata dipercaya ya sama teman-teman jenengan ya Bu ya. Selamat ya Ibu jadikan tempat bahwa teman-temannya pada curhat gitu ya. Curhat dong gitu ya. Oke, Ibu bisa terima itu. Itu bagus. Kan tetapi saat Ibu mulai memikirkan dan Ibu ikut masuk di dalamnya, nah itu dia yang kurang pas. Terus bagaimana caranya dok? Ibu harus stop. Itu permasalahan dia. Ya, kalau Ibu ikut, nanti Ibu nggak jelas juntrungannya. Wong itu bukan masalahnya jenengan gitu kan ya. Masalahnya dia. Kalau Ibu sampai ikut itu yang namanya simpati gitu ya. Jadi sampai ikut masuk larut ke dalamnya. Itu akan mempengaruhi Ibu. Nanti dalam perilaku jenengan pun itu akan kebawa terus. Supaya tidak seperti itu, stop. Oke.
itu permasalahannya dia. Saya mungkin dia mau curhat ke saya karena saya mau mendengarkan dengan baik. Bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Terus yang kedua, mungkin saya bisa mengasih solusi seperti tadi yang jenengan sampaikan. Oke, itu baik, ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai ada kok mulai ya terasa saya ikut-ikutan ya, kayaknya kayak kemarin ya, itu juga saya kok juga sama ya gitu ya. No, stop. Untuk itu stop, ya. Karena kita mau diri kita juga sehat, ya. Terus kemudian yang kedua, berarti mesti ngatur ya, pola pikir itu harus Bu, betul ya. Karena kan tadi seperti yang saya sampaikan, yang punya otak adalah kita. Jadi kita yang bisa mengelola otak kita. Oke, jadi tenang, stop, sudah selesai, itu masalahnya dia. Bukan masalah saya. Jadi Ibu enggak ikut-ikut larut di dalamnya. Gitu ya. Terus yang kedua, gimana Dok, ini saya sering moodnya naik turun gitu. Nggak jelas sumbernya apa, penyebabnya apa, tapi kok kayak gini. Dan itu kalau saya mau halangan, mau menstruasi, begitu ya Bu ya tadi ya. Nah, gini Bu, mood itu memang dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah faktor hormon ya Bu. Nah, makanya pada orang-orang yang mau menstruasi, makanya istilahnya apa? PMS ya Dok. Betul. Nah, pada PMS itu kan gitu, nggak jelas gitu ya, GJ marah ya nggak marah gitu, rasanya nggak nyaman gitu kan, nggak enak ya, pengennya ku apa ini nggak jelas ya, itu adalah PMS. Oke, itu memang dipengaruhi oleh faktor hormonal dan itu harus kita ketahui gitu ya, supaya nanti kedepannya jadi lebih baik. Oh iya, saya ini mau PMS, itu bisa dikomunikasikan sama pasangan gitu ya, supaya pasangan juga ngerti. Oh iya, ini kayaknya tamunya mau datang nih, makanya kok uring-uringan gitu ya, dan itu bisa kita kelola juga. Oke, itu Ibu, terima kasih. Baik, Ibu Eni bagaimana? Sampun, terima kasih dokter. Ya, alhamdulillah Ibu Eni sudah puas nih Dok sama pertanyaan beliau. Yang terakhir Dok, masih ada yang raise hand dokter dari Mas Ari Jono. Assalamualaikum Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari, bisa terdengar? Sudah tersambung? Halo Kak. Ya. Halo, Assalamualaikum Mas Ari, terdengar ya suara saya? Kedengaran? Suara saya kedengaran Kak? Terdengar jelas kok Mas. Ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ari Dok, ingin bertanya. Saya kan kalau di kantor itu kan tipe orangnya itu jarang marah Dok. Jadi kata teman-teman itu saya itu kapan marahnya gitu. Nah, dan saya itu lebih suka kalau ada teman yang misalkan diem aja, atau mungkin ada yang apa ya istilahnya tuh yang moodnya tidak baik, itu saya biasanya suka jailin Dok, terus suka buat pertanyaan yang aneh-aneh seperti itu. Nah, pertanyaannya Dok, kira-kira misalkan nih saya kan jarang marah.
Kasih Mas Ari pertanyaannya. Jadi ternyata Mas Ari ini tipe orang yang penyabar nih dok, jarang marah. Sampai teman-teman kantornya mungkin bete-bete sendiri, ini orang kapan ya marahnya dok? Apakah tipe penyabar itu juga salah satu yang dikeluhkan temennya? Ayo dong marah dong. Malah kayaknya tadi malah suka jahilin temen yang lagi nggak mood gitu. Gimana nih dok kalau tipe penyabar kayak gini dok? Ya, oke. Jadi kan disampaikan sama Mas Ari bahwa saya ini jarang marah. Bukan tidak pernah marah ya, tapi jarang marah. Berarti kan pernah marah gitu ya. Nah, tapi model marah yang seperti apa? Jadi kan tiap orang tipe marahnya kan berbeda ya. Ada yang model marahnya itu adalah sampai teriak-teriak, banting-banting, terus sampai kayak gitu ya, sampai muncul agresi gitu ya. Nah, ada yang kalau marah ya cuma diem aja, itu tandanya dia marah gitu kan. Kalau tadi Mas Ari kan belum sampaikan sebenarnya yang kan berarti pernah marah nih. Nah, marahnya seperti apa? Ataukah tadi adalah saya suka jahilin nih dok, orang-orang yang nggak mood gitu, yang lagi bete, akhirnya saya suka jahilin. Nah, apakah itu merupakan salah satu coping dari Mas Ari yang selama ini Mas Ari gunakan untuk mengelola emosi Mas Ari? Nah, itu kan kita juga perlu tahu ya. Jadi kalau sebenarnya saya itu lagi sebel, lagi bete, terus kemudian ada orang yang kelihatannya mukanya juga sudah suntuk, maka tak ganggu aja deh. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang misalnya bisa bikin orang ketawa atau apa. Nah, apakah seperti itu yang dilakukan Mas Ari? Kalau misalnya seperti itu kan berarti sama, itu adalah merupakan coping mechanism ya. Coping mekanisme yang termasuk yang matur itu adalah salah satunya adalah humor ya. Dengan cara humor itu dia akan jadi lebih bagus. Itu ya Mas Ari. Ya, makasih dokter. Iya sih dok. Terlalu cuek kali dok. Kalau kita itu sih dok, diem sama. Iya, bisa diulang lagi Mas Ari? Ya, terima kasih banyak dok penjelasannya. Betul tadi kata dokter, saya biasanya itu kalau bukannya marah ya dok, saya kalau nggak mood gitu ya, kalau nggak mood itu saya biasanya diem aja sih, diem atau mungkin ya jahilin orang, udah habis itu udah selesai gitu aja sih dok. Oke, ya berarti kan dalam hati sih enggak. Pernah marah kan, dan tipe marahnya adalah yang seperti itu, bukan yang sampai meledak-ledak gitu ya. Iya. Oke Mas. Penjelasannya begitu ya Mas Ari ya. Sudah terjawab nggak Mas Ari? Terima kasih banyak pertanyaannya. Dok, menarik nih dok. Berarti kayak misalnya contoh kayak Mas Ari ini ya dok. Mungkin dia penyabar atau kadang ada orang juga terlalu cuek dok. Jadi sehingga dia kelihatannya kayak kadang ada ya dok beberapa karakter teman-teman di kantor itu kan macam-macam nih dok. Ada yang mungkin penyabar atau orangnya cuek atau mungkin orangnya terlalu perasa kayak gitu. Itu sebagai teman kerja gimana sih caranya kita untuk bersikap gitu dok, supaya juga kita nggak menjadi teman yang toksik gitu barangkali dok. Ya. Kalau misalnya lihat beragam ya, teman kita beragam dan kita harus mengikuti teman kita masing-masing, keren ya. Iya, kayaknya juga capek juga dok yang ngikutin karakter satu-satu gitu dok. Ya, paling nggak kan kita bisa sampaikan kalau misalnya kita sedang guyon pun ya nggak sampai yang berlebihan gitu ya dok. Gitu ya, jadi biar nggak sampai menyakiti gitu kan, kasihan juga ya kayak mereka, apalagi yang perasa gitu. Tadi yang jenengan sampaikan itu dok, bahwa kalau misalnya ada yang cuek, ada yang penyabar gitu ya, nah itu juga kita harus hati-hati ya. Itu kan yang tampak, yang kita lihat. Betul. Tapi orangnya sendiri bagaimana? Nah itu yang harus kita kelola. Kalau misalnya itu termasuk di kita harus mengelola, bagaimana cara mengelola emosi kita dengan baik ya. Bukan berarti kita represi, kita tekan,
Jadi kelihatannya baik-baik saja gitu kan di depan gitu. Oh, kamu kok nggak pernah marah? Soalnya sama dia dilek aja ya, gimana aja gitu kan ya. Sudah diem aja. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Nah, lama-lama itu ambang batasnya itu enggak muat. Ya, kasihan nanti kalau seperti itu. Beda kalau misalnya dikelola, emosinya dikelola. Oh iya, saya memang sedang marah, tapi ya sudahlah, memang harusnya seperti ini gitu. Jadi dia lebih bagus gitu ya. Baik, jangan sampai kelihatan di luar baik-baik aja, tapi ternyata kita memendam banyak sekali stres gitu ya dok ya. Dok, ini begitu banyak dok pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Cuman kayaknya nggak bisa semua ya dok, karena mungkin waktunya juga sudah mepet. Barangkali beberapa saja dok. Ini dari Ibu Ria dari BNI Live, dokter. Sebaiknya untuk ibu yang mengalami stres itu apa yang bisa dilakukan untuk membantu? Sebaiknya untuk ibu yang mengalami stres, apa yang bisa membantu mengatasi dengan kondisi lingkungan yang kurang mendukung? Mungkin barangkali yang dimaksud untuk membantu lingkungan yang stres mungkin ya, apa yang kita bisa perbuat dok di lingkungan yang mungkin di lingkungan kerja kita tuh kelihatannya lagi memanas misalnya dok. Apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu untuk menekan stresor atau mungkin mencairkan suasana begitu dok? Ya, kalau misalnya itu di sebuah lingkungan gitu ya, nah yang membuat stres itu apa kan gitu ya, stresornya apa? Kalau misalnya kita mau membantu untuk merilis gitu ya, membuat suasana jadi ceria lagi, misalnya ini lagi kontok-kontokan, rapat, rame gitu kan, otomatis kan membuat orang lain nggak nyaman gitu ya. Ini rapat apa sih, ini kok sampai kayak gini, menakutkan gitu kan, horor gitu ya. Nah, kita bisa deh bantu misalnya dengan membuat lelucon atau apa, itu kan jadi suasana jadi lebih nyaman lagi kayak gitu ya. Atau kalau misalnya tadi yang disampaikan adalah lingkungan, bagaimana cara seorang ibu gitu ya tadi ya. Iya, kalau saya tangkapnya kok bukan begitu ya. Gimana dok? Apa yang harus dilakukan buat seorang ibu yang dia sedang mengalami stres gitu ya. Kalau misalnya kita seorang ibu terus kita stres, apa yang harus kita lakukan? Kalau penangkapan saya gitu, tapi nggak tahu lagi ya yang mana. Kalau seperti itu ya kita lihat lagi hobi kita apa. Ya, hobi kita itu makan dok, ya sudah. Bikin masak gitu ya, makan gitu. Hobinya apa? Hobi kita itu jalan dok, tapi ini PPKM dok, nggak boleh jalan. Nah itu ya, mungkin cari hobi yang lainnya. Kita timbulkan lagi, kita tumbuhkan lagi. Karena apa? Itu yang bawa kita kok. Kita mau apa? Itu kita. Ya kan? Bukan berarti saya nggak bisa. Nggak bisa apa belum bisa. Gitu ya. Monggo, silakan dicoba. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok. Sudah. Dari Ibu Sri Ibu Sri Rahayu Asminingsih dokter dari Puskesmas Wangkal Kabupaten Probolinggo. Dokter, saya punya teman kerja yang sudah setahun ini menolak masuk kerja dengan alasan trauma. Yang bersangkutan menolak untuk mengungkapkan alasan karena beliau adalah ASN begitu dok. Perlukah kami menyarankan yang bersangkutan untuk periksa ke dokter spesialis jiwa atau psikiater? Terima kasih dokter. Ya. Jadi menolak untuk masuk kerja gitu dok, sudah setahun. Sudah 1 tahun ya. Betul. Nggih. Ya sudah 1 tahun. 1 tahun itu sudah lama ya waktunya ya. Sampai dia ndak mau kerja, menolak kerja. Kalau misalnya dia ndak bisa cerita pada temannya, monggo silakan dibantu untuk diajak ke psikiater gitu ya. Dok, nanti itu karena stigma dok, nanti di sana tambah jelek dok, dipikir gila gitu ya. Nah itu kita sampaikan, enggak kok, cuman cerita saja. Apa sih penyebabnya, kenapa sih? Assalamualaikum dokter, saya mau bertanya.
Menurut dokter, seberapa penting self healing itu dan seperti apa tepatnya, terutama pada saat kita khawatir juga cerita kepada orang lain di tempat kerja begitu. Ya, oke. Ya. Self healing, oke. Jadi sama ya seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada eustress, ada distress. Kalau misalnya seseorang itu kan belum tentu semuanya bisa untuk katarsis ya, bisa untuk bercerita. Yang pertama mungkin tipenya dia nggak bisa cerita. Yang kedua dia pengennya cerita, tapi ke temannya itu nggak ada yang bisa diajak untuk cerita. Karena kalau misalnya dia cerita ke A, ember ya kan, langsung kemana-mana. Jadi akhirnya dia bingung, terus kemana nih saya? Ya, salah satunya itu tadi, kita olah. Caranya mengolah bagaimana? Tiap orang punya cara tersendiri ya, punya hal-hal unik sehingga dia bisa menjadi lebih baik lagi. Self healingnya itu ya silakan. Jadi dia untuk mempengaruhi, untuk merubah itu tadi rasa nggak nyamannya itu dia lakukan sendiri, dia usaha sendiri. Monggo silakan, itu enggak apa-apa. Kan tetapi ingat tadi seperti yang disampaikan bahwa tiap orang itu ada batasnya. Ya. Karena kadang-kadang orang itu mengatakan bahwa selama ini saya bisa kok dok, saya bisa kok. Dia mengatakan bisa, tapi kenyataannya kalau bisa beneran nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata itu belum bisa, maka silahkan segera mencari bantuan, gitu ya. Bukan berarti bantuan itu nanti dia akan jadi apa namanya? Oh saya nggak pede dok, nggak asik, nggak enak gitu ya. Enggak. Tapi dengan dibantu, nanti mungkin karena itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, karena kita adalah berada di luar, kita akan berusaha melihat itu secara objektif, kayak gitu. Baik. Dok, ini ada 2 pertanyaan terakhir ya dok, saya jadikan satu aja karena waktunya juga sudah mepet banget nih dok. Jadi ada dari Ibu Aprilia dan Ibu Hidayatus ya dok. Assalamualaikum dokter, mohon izin bertanya. Jadi barangkali mereka ini sepertinya ada stres gitu dok di kantor gitu ya dok. Jadi sampai mimpi buruk gitu. Oh, sampai ke bawah mimpi ya. Gitu. Oh, oke. Ya, jadi sampai mimpi buruk. Setelah itu ada juga yang dari sampai harus minum obat tidur karena susah tidur gitu dok. Jadi sampai sebatas seperti itu dok. Itu bagaimana dokter? Oke, iya. Karena sudah sampai ke bawah tidur ya, ke bawah mimpi ya. Betul. Ya, yang pertama ya kita tetap harus rileks ya. Karena memang itu bukan hal yang aneh ya. Itu adalah hal yang wajar dan bisa terjadi pada siapa saja. Ya. Siapapun bisa mengalami itu. Ya. Apalagi kalau misalnya stresornya sangat kuat ya. Akhirnya mimpi pun itu nggak tenang, deadline besok harus dikumpulkan kayak gitu ya, harus bisa ini, harus bisa itu. Aduh, kapan waktu saya, kapan me time gitu. Tapi ini harus dikerjakan, akhirnya kebawa mimpi deh, gitu ya. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Ya, selesaikan dulu apa sih permasalahannya apa, pelan-pelan. Ya, kita lihat dulu, kita cek dulu apa masalahnya, di mana masalahnya, gitu. Sehingga kita bisa lebih baik. Kadang-kadang seperti yang saya sampaikan tadi, jadi masalahnya itu direpresi, ditekan nih ya, akhirnya taruhnya di bawah alam sadar, ya, bawah sadar. Nah, secara tidak sengaja ini adalah keluar lewat mimpi. Kenapa bisa begitu? Itu adalah salah satu fungsi mimpi ya. Dengan mimpi itu rasa sakit yang luar biasa itu nggak muncul, tapi dilewatkan secara halus lewat mimpi. Terus bagaimana dengan yang nggak bisa tidur dok? Ya, tadi karena mimpi buruk gitu ya, atau susah ngaiti tidur, mulai tidur itu susah dok saya dok. Karena saya, gimana nih tugasnya banyak dan ini dan itu dan anu gitu ya. Akhirnya susah untuk mulainya saja susah dok, apalagi tidurnya gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang sudah tidur terbangun lagi, itu bagaimana dok? Apakah perlu dengan bantuan obat? Ya, kita lihat ya. Jadi apa masalahnya? Apakah memang sampai seperti itu dan dia perlu
dibantu dengan obat, atau hanya bisa dengan sleep hygiene, gitu ya. Sebelum kita obat, coba deh sleep hygiene dulu. Kemudian kalau sudah dia bisa, oh ternyata saya sudah melakukan sleep hygiene dok, tapi tetap saya nggak bisa tidur, tetap saya jadi bingung, ya di situ mungkin kita perlu bantu dengan obat, gitu ya. Takut dok nanti kalau obat-obat terus gitu ya. No, tidak seperti itu. Ya, ada masanya. Nanti obat itu akan diturunkan pelan-pelan. Tapering off ya. Nggak selalu kalau sudah minum obat ya selamanya harus minum obat. Tidak. Jangan takut, jangan khawatir ya. Nanti dokter akan melihat. Oh saat ini memang masih perlu. Oh saat ini sudah tidak perlu. Akan diturunkan. Gitu. Tidak? Ya, baik. Mohon maaf ya dok, tadi ternyata teman-teman di studio kita tuh juga banyak yang mengalami stres barangkali dok di tempat kerja ya. Jadi teman-teman kita juga pada rebutan ingin bertanya begitu dok. Baik, terima kasih untuk para peserta yang sudah mengirimkan semua pertanyaan di live chat kami. Yang mohon maaf sekali belum bisa kita bacakan semua dok satu persatu karena memang banyak sekali dokter. Dan juga terima kasih untuk pertanyaan yang masuk melalui raise hand. Saya ingatkan kembali bahwa untuk peserta yang sudah melakukan registrasi bisa berkesempatan mendapatkan 6 item gimmick dari BNI melalui live chat dan juga 5 voucher pulsa senilai 50.000 apabila peserta bertanya melalui raise hand, dan juga ada pulsa senilai Rp25.000 untuk 7 peserta yang mengajak teman mengikuti acara talk show pada sore hari ini. Baik, begitu dokter. Terima kasih kepada Dr. Nur Aziza, spesialis kedokteran jiwa. Ternyata menarik sekali ya dok, masalah-masalah stres di tempat kerja itu memang kita sendiri yang harus introspeksi ya dok. Gimana caranya kita tuh nggak sampai yang harus mungkin emosi kita meluap-luap sehingga suasana di kantor tuh sudah panas, kita tambahin lagi. Jadi mungkin kita yang harus, karena kita yang mengerti diri kita sendiri, jadi mungkin kita harus ngadem-ngademin sendiri gitu ya dok. Dok, tips nih dok, gimana sih dok terakhir ya dok, gimana caranya kita mengelola stres dok di dalam lingkungan kerja ini dok? Ya. Oke. Tips aja dok sedikit. Ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu ya stresor kita apa. Terus kemudian kita lihat lagi mana yang bisa kita bagi, mana yang harus kita kerjakan sekarang, mana yang bisa kita tunda itu ya. Terus kemudian yang ketiga kita juga harus selalu menjaga imun kita, gitu ya, dengan cara olahraga, makan, istirahat cukup itu. Kemudian yang terakhir jangan lupa iman kita. Jadi kita juga harus berdoa, jangan lupa kita berdoa, karena kekuatan doa itu jauh lebih hebat, gitu ya. Karena kita semua hidup ini ya menjalani apa yang ada, dan kita minta bantuan sama Allah ya, sama Tuhan, terus sekalian alam, untuk kita selalu diberi kekuatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beraktivitas dan menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Karena Allah sudah sampaikan, tidak akan diberi cobaan, ujian yang melampaui batas kemampuan kita. Kalau misalnya kita dapat ujian, dapat cobaan, Allah tahu kita mampu dan bisa. Itu ya dok. Baik, terima kasih kepada Dr. Nur Aziza, spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih banyak dokter, sharing ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi mitra sehat RSI semua yang lagi nonton kita pada sore hari ini dok. Terus juga pada mitra sehat RSI, tayangan ini juga akan kita bisa saksikan kembali di YouTube channel Diklat RSI dan juga di YouTube RSI Surabaya Ayani. Begitu. Baik, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, saya sampaikan nanti kepada para pemenang peserta yang sudah kita acak nama-namanya,
dan menjadi pemenang akan dihubungi secara langsung oleh panitia, dan panitia akan memberikan hadiah pulsanya di nomor yang telah para peserta daftarkan pada saat para peserta registrasi, begitu. Oke, akhirnya demikianlah talk show mengelola stres di lingkungan kerja bersama BNI Live kita pada sore hari ini. Ya, untuk nama-nama pemenang bisa ditampilkan ya. Hemodialisa. Mesin hadiah yang beroperasional saat ini adalah 19 mesin dan akan terus bertambah sampai 25 mesin. Hemodialisa terdiri dari ya, baik, itu tadi ya nama-nama peserta yang akan mendapatkan hadiah yang telah BNI Live dan para panitia siapkan. Untuk nama-nama yang sudah ada di layar kaca peserta akan langsung dihubungi oleh para panitia kami untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah kami para panitia dan BNI Live siapkan. Baik, akhirnya demikianlah talk show mengelola stres di lingkungan kerja bersama BNI Live kita pada sore hari ini. Kami sampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan sampai jumpa di talk show kesehatan kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layanan fisioterapi Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Layanan fisioterapi terletak di Gedung Lama Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Fisioterapi melayani pasien dari berbagai penjamin, mulai dari pasien BPJS, umum, asuransi, dan instansi. Alur pelayanan pasien berdasarkan penjamin adalah untuk pasien BPJS,
pasien menunjukkan rujukan dari poli perujuk, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, dan poli lainnya. Pasien dapat bertemu dengan dokter rehab dan terapi sesuai jadwal. Untuk pasien umum, pasien melakukan pendaftaran baik secara online maupun melalui mesin pendaftaran mandiri. Pasien melakukan pembayaran, pasien datang ke ruang fisioterapi dan langsung berkonsultasi dengan dokter sesuai jadwal. Pasien asuransi dan instansi. Pasien menunjukkan surat rujukan dari asuransi dan instansi. Pasien datang ke ruang fisioterapi sesuai jadwal dokter. Jadwal layanan fisioterapi. Layanan fisioterapi hemodialisa. Mesin HD yang beroperasional saat ini adalah 19 mesin dan akan terus bertambah sampai 25 mesin. Hemodialisa terdiri dari petugas ruang HD, alat single use, ruang isolasi airborne, gudang PHP HD, ruang reserve osmosis RO,